Tidak selamanya diam itu emas. Ada kalanya kita perlu berani bicara dan berterus terang atas apa yang kita rasakan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara untuk bicara terus terang dan mengungkapkan apa yang kamu inginkan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Adam Galensky yang berjudul How to Speak Up for Yourself dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu ingin mengatakan kepada seorang kalau kamu cemas, kesal, sedih, atau marah? Tapi setiap kali kamu ingin ngomong, kamu merasa cemas atau tidak tahu gimana ngomongnya. Atau pada situasi lain, apakah kamu pernah tidak setuju dengan orang lain, tapi kamu tidak ngomong apa yang kamu rasakan? Jika iya, mungkin kamu perlu belajar untuk speak up, mengutarakan apa yang kamu rasakan. Ini memang tidak mudah, tapi keahlian ini penting sebagai bagian hidup seorang yang dewasa. Ketika kamu memberitahu orang lain apa yang kamu rasakan dan pikirkan, maka hal ini akan membuatmu jadi lebih kuat dan percaya diri. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu berada dalam dilema saat angkat bicara? Entah untuk menjadi lebih tegas, mengutarakan pendapat, atau ketika meminta sesuatu yang terlihat ambisius. Misalnya, apakah saya bisa mengkoreksi atasan ketika dia berbuat salah? Bisakah saya berbicara terus terang kepada rekan kerja yang terus-terusan mengganggu saya? Bolehkah saya menentang lelucon yang tidak sensitif? Mayoritas orang mungkin memilih untuk diam daripada speak up. Mereka takut apabila bicara, hal ini malah bisa berdampak buruk. Secara alamiah, kita ingin dipandang baik oleh orang lain, diterima dan disukai oleh orang lain. Pandangan orang lain kepada kita seringkali menjadi sesuatu yang sangat penting. Mungkin ini yang selama ini menahan kita untuk berbicara yang sebenarnya. Ketika kita ingin bicara hal yang dianggap sensitif, kita perlu memahami sesuatu yang dikenal sebagai perentang perilaku yang dapat diterima. Saat kita meminta atau berbicara sesuatu di luar dari rentang perilaku yang dapat diterima seorang, maka kemungkinan besar apa yang kita minta akan ditolak. Namun sebaliknya, jika kita terlalu penakut, tidak berani berterus terang, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita mau. Sederhananya, ketika kita berbicara dengan seseorang di dalam rentang tersebut, maka kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Tapi jika tidak, maka kita akan dihukum, entah ditolak, dicemooh, atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan atau tawaran pekerjaan. Langkah awal adalah kita harus mencari tahu berapa rentang saya. Kuncinya, rentang itu tidak statis, bergerak sangat dinamis. Rentang ini bisa melebar dan mengecil tergantung konteksnya, dan yang paling penting adalah seberapa besar kuasamu. Jadi kuasa itu muncul dalam berbagai bentuk. Dalam negosiasi, kuasa muncul dalam bentuk alternatif. Jika kamu tidak punya alternatif, maka kuasamu lemah. Misalnya, ketika kamu melamar pekerjaan dan sekarang dalam tahap negosiasi gaji. Ketika kamu tidak punya pilihan, maka kuasamu lemah dan kamu cenderung menerima saja tawaran gaji yang diberikan oleh perusahaan. Apalagi jika sekarang kondisi kamu sedang menganggur. Sebaliknya, ketika di waktu yang sama kamu juga sedang interview di perusahaan lain, maka kuasamu kuat. Kamu punya nilai tawar yang lebih tinggi dan berani menolak apabila yang ditawarkan tidak sesuai ekspektasi. Di kantor, relasi kuasa juga dilihat dalam bentuk hubungan antara atasan dan bawahan. Ketika kamu punya kuasa yang tinggi, maka kamu punya ruang untuk membuat pilihan. Tapi ketika kuasamu lemah, maka rentangmu mengecil. Sayangnya, ketika rentang kita mengecil, kita berada dalam situasi yang dikenal low power double bind. Jadi di situasi ini, jika kamu tidak bicara, maka tidak ada yang tahu apa yang kamu mau. Tapi di sisi lain, ketika kamu speak up, maka kamu malah dihukum. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa meningkatkan rentang perilaku? Ada dua hal yang paling penting. Pertama, kamu terlihat kuat di matamu sendiri.
Kedua, kamu terlihat kuat di mata orang lain. Ketika saya merasa punya kuasa, saya merasa percaya diri, dan efeknya rentang perilaku saya melebar. Ketika orang lain melihat saya yang punya kuasa, maka mereka akan memberikan saya rentang yang lebih lebar. Berbicara yang ada di pikiranmu memang tidak mudah dan beresiko. Jika tidak hati-hati, hal ini malah merusak apa yang kita miliki saat ini. Tapi ada tipsnya. Pertama, cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi, sebelum kita minta sesuatu kepada orang lain, coba posisikan jadi lawan bicara dan apa yang bisa membuat dia memberikan apa yang kita mau. Ada sebuah analogi yang menarik. Seorang pria masuk ke dalam sebuah bank lalu berjalan menuju kasir. Ketika sampai di kasir, pria itu lalu mengancam si kasir dan bilang, "Berikan saya 50 juta rupiah atau saya akan ledakan bank ini sekarang." Tentunya, manajer bank tidak serta-merta memberikan uang tersebut. Dia diam sejenak lalu berusaha memposisikan dirinya sebagai si perampok bank. Si manajer bank menyadari satu hal yang penting. Si perampok meminta angka yang spesifik, yaitu 50 juta rupiah. Jadi, si manajer bank lalu bertanya, "Kenapa kamu minta 50 juta rupiah?" Si perampok lalu menjawab, kalau 50 juta adalah untuk membayar cicilan rumahnya. Lalu si manajer bank berkata, "Oh, kamu tidak ingin merampok bank, tapi kamu ingin mengambil pinjaman. Gimana kalau kamu datang ke kantor saya, lalu mengisi beberapa lembar pengajuan?" Kedua, berikan tanda kalau kamu fleksibel. Coba bayangkan kamu adalah seorang penjual mobil dan sedang menawarkan sebuah mobil kepada calon pembeli. Kemungkinan besar kamu akan berhasil menjual ketika kamu memberikan opsi kepada pembeli. Kenapa? Ketika seorang diberikan opsi, maka mekanisme pertahanan diri mereka turun dan kemungkinan besar mereka akan menerima penawaranmu. Ketiga, perbanyak sekutu. Biasanya seorang akan lebih nyaman untuk berbicara ketika dirinya merasa didukung, ada orang yang dipercaya di dekat mereka. Nah, di dunia kerja ternyata penting untuk menjalin sekutu yang kuat, terutama yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Orang ini bisa membantu karirmu untuk naik di perusahaan. Gimana caranya? Mungkin kamu bisa memulainya dengan meminta masukan. Ketika kita meminta masukan dari orang lain, mereka cenderung akan menyukai kita. Karena kita sedang menyanjung mereka dan kita sedang menunjukkan kerendahan hati. Terakhir, menjadi orang yang ahli. Ketika kita ahli dalam suatu bidang, kita jadi percaya diri ketika bicara. Ketika kita punya kuasa tinggi, kita sudah punya kredibilitas. Yang kita butuhkan hanyalah bukti yang baik. Tapi ketika kuasa kita rendah, maka kita tidak punya kredibilitas. Oleh karena itu, kita butuh bukti yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.